Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, 1.1 mengenai definisi dari suatu persamaan diferensial dan orde dari persamaan diferensial. Yang pertama, definisi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Persamaan diferensial sangat penting di dalam matematika untuk rekayasa, sebab banyak hukum dan hubungan fisik muncul secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Kemudian, persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Menurut definisi 1.1, misalkan definisikan sebuah fungsi dari x pada suatu interval x lebih dari sama dengan a dan x kurang dari sama dengan b. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat derivatif dari fx. Jadi persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tak diketahui. Contoh-contohnya yaitu ada di situ ya, tertera contoh dari persamaan diferensial. Selanjutnya yaitu orde persamaan diferensial. Definisi 1.2. Orde dari suatu persamaan diferensial adalah orde tertinggi derivatif yang termuat dalam persamaan itu. Jadi maksudnya, orde pada persamaan diferensial itu menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, kemudian setelah orde itu ada derajat. Nah, derajat pada persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, agar lebih paham di sini sudah tertera contohnya. Kita lihat pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu kan y aksen dikurangi xy sama dengan 0. Nah, di sini disebutkan berorde 1 dan berderajat 1. Mengapa? Karena di sini disebutkan adalah y aksen, sedangkan orde tadi adalah turunan tertinggi pada persamaan diferensial. Nah, pada contoh yang pertama, turunan tertingginya itu adalah turunan yang pertama. Jadi di sini dituliskannya berorde 1. Nah, untuk derajat berderajat 1 karena pangkat dari turunan tertingginya itu adalah 1. Kemudian untuk contoh yang nomor 2. Di sini ada y double aksen dikurangi x y aksen ditambah e pangkat x. Nah, di sini disebutkan berorde 2. Mengapa? Karena pada contoh yang nomor 2 ini turunan tertingginya itu adalah turunan yang kedua. Derajatnya tetap 1 karena pangkat dari turunan tertingginya itu adalah 1. Nah, selanjutnya pada contoh yang nomor 3. Di sini disebutkan berorde 3 karena turunan tertinggi dari persamaan diferensial ini adalah turunan yang ketiga. Kemudian berderajat 1 karena pangkat dari turunan tertingginya itu adalah 1. Selanjutnya yaitu 1.2 mengenai penyelesaian eksplisit persamaan diferensial. Persamaan diferensial memiliki beberapa jenis penyelesaian. Yang pertama yaitu ada penyelesaian secara eksplisit dan yang kedua penyelesaian secara implisit. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai penyelesaian eksplisit. Menurut definisi 1.2.1, misalkan y sama dengan fx mendefinisikan y sebagai fungsi dari x pada interval i, x lebih dari a dan x kurang dari b. Dikatakan bahwa fungsi fx adalah penyelesaian eksplisit atau penyelesaian saja dari persamaan diferensial jika fx memenuhi persamaan untuk setiap x dalam interval i. Jika kita substitusikan y dengan fx, y dengan f aksen x,
y double aksen dengan f double aksen x, dan seterusnya. Maka persamaan yang akan didapat adalah identitas dalam X. Dalam simbol matematika, definisi di atas mengatakan bahwa fx merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial f dalam kurung x, y aksen dan sampai y pangkat n sama dengan 0 jika f dalam kurung x, fx, f aksen x sampai f pangkat n x sama dengan 0 untuk setiap x dalam i. Nah, jadi kesimpulannya, penyelesaian eksplisit pada persamaan diferensial adalah penyelesaian persamaan diferensial dengan fungsi yang mana variabel bebas dan variabel tak bebasnya dapat dibedakan secara jelas. Penyelesaian eksplisit dapat dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx. Nah, ini ada contoh soal dari penyelesaian eksplisit. Soalnya yaitu ujilah bahwa fungsi yang didefinisikan oleh y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, di mana intervalnya itu x lebih dari negatif tak hingga dan x kurang dari tak hingga, adalah penyelesaian dari persamaan diferensial y double aksen pangkat 3 ditambah y aksen kuadrat dikurangi y dikurangi 3x kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita itu harus mendiferensialkan dulu fungsi dari f-nya. Fungsi dari fx-nya kan x kuadrat. Nah, turunan pertamanya yaitu 2x, kemudian f double aksen x-nya itu berarti 2. Kemudian setelah itu kita substitusikan y sama dengan fx tersebut dan y aksen sama dengan f aksen x dan y double aksen sama dengan f double aksen x ke persamaan yang ada pada soal. Maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Itu persamaan dalam soalnya. Yang tadi yang y double aksen pangkat 3 ditambah y aksen kuadrat dikurangi y dikurangi 3x kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Maka f aksen x sama dengan f double aksen x pangkat 3 ditambah f aksen x pangkat 2 dikurangi fx dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 8. Nah, kan tadi sudah diketahui ya bahwa f double aksen x itu sama dengan 2 dan f aksen x itu sama dengan 2x, maka langsung kita substitusikan menjadi f aksen x sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 8. Kemudian f aksen x sama dengan 8 ditambah 4x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi 8. Maka hasilnya itu f aksen x sama dengan 0. Karena hasil dari ruas kiri adalah 0, maka persamaan itu merupakan persamaan identitas untuk semua x di dalam interval negatif tak hingga, tak hingga. Maka menurut persamaan pada soal, fungsi f aksen x adalah penyelesaian persamaan diferensial. Materi selanjutnya yaitu poin 1.3 mengenai penyelesaian implisit dari persamaan diferensial. Di sini terdapat definisi 1.3.1 yang menyatakan bahwa suatu relasi G, X, Y sama dengan 0 dinamakan penyelesaian implisit dari persamaan diferensial F, X, Y, Y aksen, Y double aksen, C, hingga y orde n sama dengan 0 pada interval i dengan x lebih dari a kurang dari b jika yang pertama fungsi itu mendefinisikan fungsi implisit pada interval i, yaitu jika ada fungsi fx yang didefinisikan pada i sedemikian hingga g x, fx sama dengan 0 untuk setiap x dalam i. Kemudian yang kedua, apabila fx memenuhi f, x, y, y aksen, y double aksen, c, hingga y dengan orde n sama dengan 0, jika fx, fx, f aksen x sampai dengan f,
orde nx sama dengan 0 untuk setiap x dalam I. Nah, untuk memahami dari penyelesaian implisit ini, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Ujilah bahwa g x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 adalah penyelesaian implisit dari persamaan diferensial f x, y aksen sama dengan y aksen ditambah x sama dengan 0 pada interval I dengan x lebih dari negatif 5 kurang dari 5. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama sesuai dengan definisi, yaitu kita menentukan fungsi eksplisit dari suatu implisit yang diketahui. Nah, di sini saya tekankan bahwa jika ada fungsi implisit yang dapat dinyatakan dengan fungsi eksplisit. Karena apa? Karena dalam beberapa soal itu ada fungsi implisit yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk eksplisit. Sehingga apabila kita ingin menyelesaikan fungsi ini, kita harus melihat apakah fungsi implisitnya dapat dijadikan bentuk eksplisit atau tidak. Nah, kebetulan untuk di soal pertama ini, fungsi x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk eksplisit, yaitu menjadi y sama dengan akar dari 25 dikurangi x kuadrat. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan derivatif dari fungsi fx. Nah, kenapa di sini kita hanya menentukan derivatif yang pertama? Karena persamaan diferensial pada soal yang diketahui itu berorde 1, sehingga kita cukup menentukan derivatif sampai dengan derivatif yang pertama. Jikalau nanti ada soal, di soalnya itu diketahui persamaan diferensial dengan orde n, maka kita pun harus menderivatifkan fungsi yang ada sampai dengan n kali. Kita menderivatifkan fungsi y sama dengan akar dari 25 dikurangi x kuadrat ini menjadi negatif x per akar dari 25 dikurangi x kuadrat. Nah, untuk cara menderivatifkan ini kita sudah pelajari di kalkulus diferensial di semester sebelumnya. Oleh karena itu saya tidak akan membahas lebih dalam lagi. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Kita substitusikan nilai fx yang diketahui di soal dengan f aksen x yang sudah dihitung pada langkah kedua tadi ke dalam persamaan diferensial f x, y aksen dengan nilainya yaitu y aksen tambah x sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan nilai fx atau sama dengan y ini ke dalam persamaan x, y aksen, ke dalam persamaan yang saya lingkari. Kita substitusikan masing-masing nilai y atau fx, kemudian f aksen x atau y aksen. Apabila hasilnya sama dengan 0, sesuai definisi di awal tadi, kalau hasilnya sama dengan 0 itu berarti fungsi g x, y ini merupakan penyelesaian implisit dari persamaan diferensial tersebut. Nah, kita lihat bahwa setelah kita substitusikan nilai y dan y aksen, ternyata didapatkan hasilnya 0. Dari mana kita tahu? Kita tinggal hitung saja. Di sini akar 25 dikurangi x kuadrat habis dibagi dengan akar 25 dikurangi x kuadrat. Tinggal menyisakan negatif x. Negatif x ditambahkan dengan x itu hasilnya 0. Karena pernyataan ini benar, maka dapat disimpulkan fungsi g x, y dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 merupakan penyelesaian implisit dari persamaan diferensial y aksen ditambah x sama dengan 0 pada interval I. Untuk contoh soal yang kedua, ujilah bahwa g x, y sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurangi 3xy sama dengan 0 dengan
interval X lebih dari negatif tahingga kurang dari tahingga adalah penyelesaian dari persamaan diferensial f x, y aksen sama dengan y kuadrat dikurangi x dikalikan dengan y aksen dikurangi y ditambah x kuadrat sama dengan 0 dengan interval x yaitu lebih dari negatif tahingga dan kurang dari tahingga. Untuk penyelesaiannya, kita lihat pada soal bahwa fungsi dari g, x, y ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk eksplisit, seperti yang ada di contoh soal nomor 1 tadi. Maka, karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk eksplisit, kita langsung saja mendiferensialkan fungsi g, x, y ini secara implisit. Caranya, kita diferensialkan fungsi tersebut dari y terhadap x. Dengan fungsi gxy-nya, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurangi 3xy sama dengan 0. Kita derivatifkan terhadap x, sehingga x pangkat 3 ini menjadi 3x kuadrat. Kemudian untuk yang y pangkat 3 ini diderivatifkan terhadap x menjadi 3y kuadrat dy dx. Kemudian, untuk menderivatifkan 3xy, kita menggunakan rumus UV, di mana U-nya itu 3x dan V-nya itu y. U aksen berarti derivatif dari 3x itu 3, dikalikan dengan V, yaitu y, ditambah U 3x V aksen. Turunan dari y itu kan 1. Karena diturunkan terhadap x, berarti kita menuliskannya dy per dx sama dengan 0. Setelah itu, kita kalikan yang ada di dalam kurung dengan negatif. Hasilnya menjadi 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dy dx dikurangi 3y dikurangi 3x dy per dx sama dengan 0. Kita faktorkan angka 3 sehingga menjadi 3 dikalikan dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dy per dx dikurangi y dikurangi x dy per dx sama dengan 0. Kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, masing-masing kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat dy per dx dikurangi y dikurangi x dy per dx sama dengan 0. Kita kelompokkan variabel yang mengandung dy per dx. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu y kuadrat dikurangi x dikalikan dengan dy per dx dikurangi y ditambah x kuadrat sama dengan 0. Kita lihat bahwa hasil akhir ini yang saya lingkari ternyata sama dengan persamaan diferensial yang ada di soal tadi, yaitu y kuadrat dikurangi x dikalikan dengan y aksen dikurangi y ditambah x kuadrat. Dy dx ini sama dengan y aksen. Jadi kita dapat menuliskannya dalam bentuk y aksen atau dy per dx, itu sama saja. Nah, kembali lagi, karena tadi hasilnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi g, x, y dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurangi 3xy sama dengan 0 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial f, x, y, y aksen. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk soal pertama, apabila kita dapat mengubah fungsi implisit ke dalam fungsi eksplisit, maka kita merubahnya terlebih dahulu ke dalam eksplisit, kemudian kita derivatifkan. Tetapi, jika tidak memungkinkan kita rubah ke dalam bentuk eksplisit, kita langsung saja mendiferensialkan fungsi g, x, y tersebut secara implisit untuk mengetahui atau menunjukkan bahwa fungsi tersebut memang benar merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diketahui.
Dan materi yang terakhir yaitu poin 1.4 mengenai multisiplitas penyelesaian dari persamaan diferensial. Definisi 1.4.1 menyatakan bahwa fungsi yang didefinisikan oleh Y sama dengan fx, C1, C2 sampai dengan Cn dari n tambah 1 variabel x, C1, C2 sampai dengan Cn akan dinamakan keluarga penyelesaian n parameter dari persamaan diferensial berorde n jika untuk setiap pemilihan C1, C2 sampai dengan Cn itu memenuhi f, x, y aksen sampai dengan y orde n. Agar kita lebih memahami materi yang terakhir ini, kita langsung saja menuju ke contoh soal. Di sini saya menyediakan 2 contoh soal yang berbeda. Yang contoh soal pertama itu, kita hanya diminta untuk menunjukkan apakah fungsi y ini memang benar merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diketahui. Sedangkan untuk di contoh soal yang kedua nanti, kita diminta untuk menentukan persamaan diferensialnya. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tunjukkanlah bahwa fungsi yang didefinisikan oleh y sama dengan x, C1, C2 sama dengan 2x ditambah 3 ditambah C1 E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X adalah keluarga penyelesaian 2 parameter dari persamaan diferensial f, x, y aksen, y double aksen sama dengan y double aksen dikurangi 3y aksen tambah 2y dikurangi 4x sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita memisalkan terlebih dahulu C1 dan C2 berturut-turut dengan A dan B. Nah, untuk langkah pertama ini sifatnya opsional. Jadi kita bisa memisalkannya terlebih dahulu C1 dan C2 atau konstanta bebasnya menggunakan variabel lain, atau kita tetap menggunakan C1 dan C2. Di sini saya memisalkan C1 dan C2 dengan variabel lain yaitu A dan B. Sehingga fungsi Y-nya menjadi 2X tambah 3 ditambah A, E pangkat X ditambah B, E pangkat 2X. Langkah yang kedua, carilah derivatif pertama dan kedua dari fungsi Y sama dengan fx. Seperti yang di materi 1.3 tadi, mengapa dalam soal ini kita diminta untuk mencari derivatif pertama dan kedua? Karena apa? Karena di dalam soal itu diketahui ada kalimat 2 parameter. Artinya, kita diminta untuk menderivatifkan sampai yang kedua. Kita ketahui bahwa Y-nya itu sama dengan ini yang saya lingkari. Apabila kita derivatifkan yang pertama, hasilnya menjadi 2 ditambah A, E pangkat X tambah 2B, E pangkat 2X. Turunan dari 2X yaitu 2, turunan dari 3, 0, kita tidak usah tuliskan. Kemudian, turunan dari A, E pangkat X itu tetap, dan turunan dari BE pangkat 2X itu 2B E pangkat 2X. Kita turunkan lagi sehingga menghasilkan derivatif yang kedua, yaitu turunan dari 2-nya 0, turunan A E pangkat X tetap, turunan 2B E pangkat 2X itu kita tinggal kalikan, 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4, B E pangkat 2X. Langkah yang ketiga, kita harus mensubstitusikan masing-masing Y, Y aksen, dan Y double aksen ke dalam persamaan diferensial f, x, y, Y aksen, Y double aksen.
dan hasilnya ini harus sama dengan 0. Di sini tujuan kita yaitu untuk menghilangkan atau mengeliminasi variabel dari Y. Oleh karena itu, tadi di langkah sebelumnya, kita diminta untuk mencari derivatif dari fungsi Y tersebut. Nah, masing-masing dari Y aksen dan Y double aksen ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang saya lingkari. Nanti didapatkan hasil AE pangkat X ditambah 4BE pangkat 2X dikurangi 6 dikurangi 3AE pangkat X dikurangi 6BE pangkat 2X ditambah 4X ditambah 6 ditambah 2AE pangkat X ditambah 2BE pangkat 2X dikurangi 4X sama dengan 0. Nah, apabila hasilnya ini memang benar sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Y tadi adalah keluarga penyelesaian dua parameter dari persamaan diferensial Y double aksen dikurangi 3Y aksen tambah 2Y kurangi 4X sama dengan 0. Jika kita hitung, hasil yang ini memang benar sama dengan 0. Kita buktikan. AE pangkat X ini nanti akan habis dikurangi dengan variabel 2AE pangkat X dan negatif 3AE pangkat X. Dan seterusnya sampai dengan menghasilkan sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, berarti Y itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang dikehendaki. Untuk contoh soal yang kedua, tentukanlah persamaan diferensial yang mempunyai primitif keluarga penyelesaian dua parameter Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat negatif X. Dalam contoh soal ini, apabila yang diminta itu menentukan sebuah persamaan diferensial, maka yang harus kita lakukan yaitu mengeliminasi konstanta bebas yang ada dalam persamaan Y. Mana yang disebut konstanta bebas itu? Nah, ini C1 dan C2 itu adalah konstanta bebas yang dimaksud. Tujuan kita yaitu harus menghilangkan konstanta bebas ini. Caranya, yang pertama, kita diferensialkan fungsi Y, yaitu C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat negatif X sebanyak 2 kali untuk mendapatkan persamaan diferensial berorde 2. Karena apa? Karena tadi di soal itu diketahui 2 parameter, sehingga kita harus mendiferensialkannya sebanyak 2 kali. Diferensial pertama, kita dapatkan hasil C1 E pangkat X dikurangi C2 E pangkat X. Kemudian kita diferensialkan sekali lagi menjadi C1 E pangkat X ditambah dengan C2E pangkat negatif X. Kenapa jadi positif? Karena kita kalikan negatif dengan negatif ini. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu kurangkan derivatif kedua dengan fungsi Y untuk mengeliminasi konstanta bebas. Apabila kita kurangkan antara Y double aksen dengan Y, maka konstanta bebasnya itu akan sama dengan 0. Apabila sudah konstanta bebasnya sudah tereliminasi, maka persamaan yang didapat merupakan persamaan diferensial yang kita cari. Di sini untuk mengeliminasi persamaan sehingga menghasilkan suatu persamaan diferensial, tidak ada ketetapan khusus. Artinya, tidak selalu Y double aksen ini dikurangkan dengan Y. Dalam contoh soal lain misalnya, bisa saja nanti Y double aksen ini dikurangi dengan Y, atau Y double aksen dikurangi dengan Y aksen. Jadi ketika kita menyelesaikan atau mencari suatu persamaan diferensial, kita harus kreatif bagaimana
untuk menentukan atau mengeliminasi konstanta bebas ini agar sama dengan 0. Karena tadi yang diminta adalah 2 parameter, berarti patokannya itu yang Y double aksen. Sehingga kita harus mengeliminasi Y double aksen ini dengan yang mana? Kalau kita eliminasi dengan yang Y aksen, ini hasil konstantanya tidak akan sama dengan 0. Maka dari itu kita harus mengurangi dengan fungsi Y. Jadi ketika ada soal seperti ini, itu tergantung dari kreativitas diri kita sendiri dalam menyelesaikan soal yang bersangkutan. Kita harus pintar-pintar memilih dan memilah mana persamaan yang harus kita eliminasi agar konstanta C-nya itu sama dengan 0. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.